bahwa situasi hari ini itu merupakan by design gitu, by design yang diwariskan oleh Joko Widodo. Jokowi fokus pada program hilirisasi misalnya di sektor nikel, dan kita tahu nikel itu secara terus-menerus hingga hari ini terus dikampanyekan sebagai bahan dasar untuk pembuatan baterai kendaraan listrik. Namun secara statistik misalkan kita lihat bahwa nikel Indonesia sendiri itu cuma 5% untuk produksi baterai kendaraan listrik. Kita sebut saja Bahlil Lahadalia misalkan, masuk Hasim Joyo Hadikussumo, termasuk Luhut Panjaitan dan macam-macam. Kita bisa tahu di Indonesia ini oligarki yang bermain itu siapa saja, bahkan itu kan diakomodir dalam kabinet Prabowo. Tetapi persekongkolan daripada gerombolan yang ada di DPR ini, yang ada di kekuasaan ini, melakukan upaya untuk menghancurkan negara kita, membangkrutkan negara kita, membangkrutkan Indonesia itu dengan cara apa? Semua dilakukan itu dengan cara mengutak-atik regulasi. Oke, terima kasih teman-teman sekalian sudah mau mengundang Jatar sebagai teman buat bertukar pikiran. Gitu. Nah, sejak awal, sejak di revisi Undang-Undang Minerba di 2020 kemarin, memang sikap Jatar itu sama, bahwa kita menolak untuk terkait dengan revisi Undang-Undang Minerba karena ada beberapa pasal yang sebetulnya sampai hari ini masih sangat karet. Misalkan soal setiap orang yang mencoba menghalang-halangi usaha pertambangan itu bisa dipidana dan 1 tahun penjara gitu. Ini yang kemudian tafsirannya itu menghalang-halangi ini bentuknya seperti apa gitu kan? Karena ya orang menarik-narik ataupun misalkan warga yang berjuang untuk tidak meloloskan alat beratnya itu juga dianggap sebagai aktivitas yang menghalang-halangi gitu, khususnya yang perusahaan yang memiliki izin. Nah, tetapi kita refleksi sedikit bahwa situasi hari ini itu merupakan by design gitu, by design yang diwariskan oleh Joko Widodo. Jadi kita di Jatar itu menyebut istilah ini adalah penumpukan utang sosial ekologis yang terus-menerus dilakukan oleh kekuasaan. Baik itu Joko Widodo dan itu kemudian dilanjutkan oleh Prabowo Subianto. Nah, misalnya di tahun 2024 kemarin itu kurang lebih jumlah izin usaha pertambangan yang ada di Indonesia itu sekitar 7.900-an IO. Dan dari total izin yang sebanyak itu kurang lebih ada sekitar 10 juta hektar yang khusus untuk pertambangan mineral dan batu bara, termasuk di dalamnya soal kawasan-kawasan smelter dan macam-macam. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika misalkan dengan kondisi zona pengorbanan industri ekstraktif yang ada di Indonesia dan tersebar di hampir seluruh kepulauan, baik itu pulau besar dan pulau kecil yang ada di Indonesia, ketika misalnya ada upaya pemberian konsesi atau kita menyebutnya bahwa ini akan melahirkan pemburu rente baru, gitu kan? Pemburu rente baru bukan hanya perseroan lagi ataupun oligarki yang ada di kekuasaan hari ini, tetapi pemburu rente itu lahir dengan posisi sebagai akademisi yang ada di kampus-kampus. Nah, dengan kondisi itu kemudian akan menghasilkan bahwa konflik ataupun daya rusak ataupun meluasnya konflik dan daya rusak itu dan panjangnya konflik daya rusak itu akan semakin besar. Nah, ini yang kemudian kita khawatirkan. Karena kenapa? Karena kalau misalkan kita lihat sejenak ke belakang, di masa Jokowi itu kan Jokowi fokus pada program hilirisasi misalnya di sektor nikel, dan kita tahu nikel itu secara terus-menerus hingga hari ini terus dikampanyekan sebagai bahan dasar untuk pembuatan baterai kendaraan listrik. Namun secara statistik misalkan kita lihat bahwa nikel Indonesia sendiri itu cuma 5% untuk produksi baterai kendaraan listrik. Sisanya itu dipakai untuk pembuatan produk stainless steel. Jadi sekali lagi pemerintah yang membohongi rakyat, membohongi kita sebagai warga negara, karena pada dasarnya yang disampaikan itu, yang dinarasikan itu justru dia terjadi.
Dan ya sekali lagi kita bertanya, ini sebetulnya untuk kepentingan siapa gitu kan. Nah kemudian jauh sebelum itu juga kan ada istilah hilirisasi batu bara. Batu bara itu kemudian dihilirisasi dengan berbagai macam produk, termasuk gasifikasi, termasuk co-firing biomass misalnya. Di batu bara itu dioplos menggunakan pellet atau pellet kayu ataupun cangkang sawit misalnya, dan banyak lagi seperti amonia, green hydrogen dan macam-macam gitu. Itu yang kemudian memberikan satu pernyataan yang tegas bahwa kekuasaan ini tidak merespon atau tidak peduli terhadap krisis bagi warga-warga yang berada di lingkar pertambangan batubara hari ini. Karena kan kalau misalkan kita lihat garis besarnya gitu kan, yang diinginkan oleh warga terkait dengan daya rusak ini adalah penghentian segala macam pertambangan atau proyek-proyek batubara itu sendiri. Tetapi di sisi lain, dengan adanya proyek hilirisasi, program hilirisasi di zaman Jokowi itu, ya batubara ini tidak akan pernah dibongkar, tidak akan pernah dihentikan, justru akan secara terus-menerus mengalami peningkatan jumlah target produksi. Dan itu kemudian bisa kita cek misalnya di tahun 2021 sampai 2024 kemarin itu ada stagnasi gitu, ada stagnasi target operasi produksi batubara sekitar 920 metrik ton ya. Sekitar 920 metrik ton, dan itu yang kemudian menjadi semakin membenarkan, menegaskan bahwa negara ini tidak, atau kekuasaan itu tidak merespon terhadap krisis itu sendiri. Nah, selain itu dari konteks batubara sekali ini masih dari konteks batubara di Indonesia sendiri, karena salah satu target utamanya adalah bagaimana PLTU itu bisa dipensiunkan kan, pensiun dini. Namun hingga hari ini sama sekali belum ada PLTU yang ada di Indonesia itu dipensiunkan. Dibandingkan dengan negara-negara seperti Tiongkok, India, itu mereka sudah betul-betul menjalankan apa yang mereka ratifikasi terkait dengan Paris Agreement misalnya. Itu, dan Indonesia meskipun kita meratifikasi itu, tetapi komitmen kita terhadap untuk mengatasi kenaikan suhu yang dengan batas 1,5 derajat itu tidak juga dijalankan. Justru apa? Justru negara memberikan keleluasaan, keistimewaan kepada pengelolaan batubara untuk kebutuhan kawasan-kawasan industri smelter nikel. Jadi ada peningkatan, meskipun misalnya PLTU batubara untuk kebutuhan domestik rumah tangga itu tidak meningkat lagi, tidak ada stagnasi maksudnya, tetapi untuk kawasan-kawasan smelter nikel yang ada di timur Indonesia, di Maluku Utara, di Sulawesi misalnya, dan beberapa kawasan-kawasan lain, itu justru mengalami peningkatan. Jadi PLTU captive ini yang notabene berada di kawasan-kawasan itu dipakai dan menciptakan, mendatangkan daya rusak yang lebih besar lagi, selain daripada pertambangan nikel yang sangat daya rusaknya yang sangat besar, dan ditambah lagi dengan PLTU batubara yang dioperasikan untuk pemurnian bahan tambang nikel itu, maka daya rusak yang dihasilkan, yang diciptakan dan itu dirasakan oleh warga yang ada di tapak-tapak itu jadi semakin besar. Hampir tidak ada positifnya gitu yang bisa kita saksikan hari ini. Nah, selain itu teman-teman, yang perlu kita garis bawahi bahwa kenapa misalkan di awal saya sebutkan Prabowo Subianto itu sebetulnya melanjutkan apa yang sudah dijalankan oleh Joko Widodo itu sendiri, karena hilirisasi itu tidak lagi hanya sebatas pada untuk komoditas nikel atau hanya sebatas pada untuk pembuatan bahan dasar pembuatan baterai kendaraan listrik. Tetapi di masa Prabowo ini hilirisasi itu dikembangkan dan akan dijalankan kepada 28 komoditas mineral kritis, termasuk di dalamnya tadi nikel, bauksit, logam tanah jarang, dan macam-macam. Dan itu yang kemudian akan dijalankan di masa Prabowo Subianto. Jadi bayangkan teman-teman, kok untuk kawasan industri smelter nikel saja itu menciptakan masalah yang sangat luar biasa. Daya rusaknya itu bisa dirasakan oleh warga yang ada di tapak itu, dengan mulai dari kemiskinan yang semakin ekstrim, kesehatan mereka yang semakin tidak membaik, itu semakin rusak gitu.
bagaimana, dan ketika hilirisasi di 28 komoditas mineral kritis ini dijalankan, kita bisa membayangkan kira-kira daya rusak yang akan diciptakan dan akan dirasakan oleh masyarakat itu seperti apa. Coba kita berhalusinasi aja. Nah, sementara itu kondisi awalnya adalah tambang yang eksis di Indonesia itu kurang lebih sekitar 10 juta hektar. Dengan adanya pemberian kepada ormas keagamaan, meskipun itu bekas PKP 2D ya, ataupun kampus ini akan dibagikan bekas kontrak karya misalnya untuk mineral, komoditas mineral, tetapi tetap saja akan ada potensi-potensi baru, pemburu-rente yang baru, dan ini yang kemudian kita takutkan akan menciptakan konflik yang semakin meluas. Sekali lagi, kita bicara misalnya kenapa suatu negara itu bisa diasumsikan sebagai gagal membangun kesejahteraan rakyat. Variabelnya ada dua analisisnya. Satu karena institusinya yang ekstraktif, yang kedua adalah lingkungan hidupnya yang rusak. Jadi dua variabel itu, institusi kita yang ekstraktif dan kemungkinan besar ketika kampus menerima, maka kampus ini yang kemudian akan bermetamorfosis menjadi institusi yang super ekstraktif juga, karena dia melegakan atau membenarkan bagaimana pengrusakan dan penghancuran ruang hidup warga itu sendiri. Yang kedua adalah soal lingkungan hidup yang rusak itu. Tentu kita tahu bagaimana kerusakan-kerusakan yang terjadi di Maluku Utara misalkan. Puskesmas Relief yang ada di Maluku Utara itu di Halmahera itu mencatat sebelum adanya kawasan pertambangan dan smelter nikel itu, jumlah penderita ISPA itu kurang lebih sekitar 200 orang. Itu di tahun sebelum adanya kawasan pertambangan dan smelter nikel. Tetapi setelah adanya pertambangan dan kawasan smelter nikel ini, IWIP, Indonesia Widawai Industri Park, yang menolak anak usaha dari Sinsan Group, salah satu perusahaan dari Tiongkok, peningkatan penderita ISPA itu mengalami sekitar 10.000 orang dalam waktu 3 tahun. Itu dalam waktu 3 tahun, dari yang sebelumnya cuma 200, kemudian 3 tahun berikutnya itu peningkatannya sampai 10.000. Bayangkan. Pertanyaannya kemudian adalah siapa yang akan bertanggung jawab dengan kondisi yang seperti itu? Siapa yang akan bertanggung jawab ketika laut warga yang ada di sana itu rusak akibat limbah tailing yang dihasilkan dari pertambangan nikel ataupun smelternya? Itu kan tidak dilihat oleh kekuasaan, tidak dijadikan sebagai prioritas sebagai kekuasaan. Yang terjadi adalah ya, daya rusak itu akan dirasakan oleh masyarakat, akan dirasakan oleh warga, sementara keuntungan yang mereka dapatkan daripada aktivitas pertambangan itu, daripada operasi produksi pertambangan itu hanya dirasakan oleh segelintir orang. Ya, kita sebut saja Bahlil Lahadalia misalkan, termasuk Hasim Joyo Hadikussumo, termasuk Luhut Panjaitan dan macam-macam. Kita bisa tahu di Indonesia ini oligarki yang bermain itu siapa saja, bahkan itu kan diakomodir dalam kabinet Prabowo. Pak Bija mencatat itu sekitar 15 menteri yang ada dalam kabinet Prabowo itu terafiliasi dengan industri ekstraktif, dan 9 ada juga seperti kakaknya Erick Thohir, Boy Thohir misalnya. Dan itu yang menjadi persoalan. Dan ya sekali lagi, apa yang kemudian kita harapkan dengan upaya revisi ini gitu kan? Karena yang akan terjadi sebetulnya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Wisman sebelumnya, bahwa ini hanya akan tidak ada urgensi dan hanya akan mendatangkan bahaya yang sangat besar, malapetaka yang sangat besar. Karena pada dasarnya ya tidak ada jaminan bahwa ketika kerusakan lingkungan itu terjadi dan kemiskinan ekstrim itu terjadi, kekuasaan melihat itu sebagai sebuah persoalan yang harus dituntaskan secara cepat. Itu satu. Yang kedua adalah di Indonesia sendiri misalnya, saat ini Jateng mencatat sejak 2011 itu kurang lebih ada sekitar 80.000 lubang galian tambang di Indonesia. Yang paling banyak itu di Kalimantan Timur. Dan dari 80.000 itu sejak 2011 tadi Jateng mencatat juga bahwa ada sekitar 173 orang yang meninggal di tenggelam, anak-anak di lubang bekas galian tambang itu.
Respon kekuasaan apa? Respon kekuasaan hanya mengatakan itu adalah takdir. Sementara lubang gali tambangnya ini berada tepat di belakang sekolah dasar, dan itu tidak direklamasi. Yang harusnya dilakukan oleh negara seperti jaminan reklamasi itu tidak ada yang jalan. Nah, itu menjadi menjadi beberapa persoalan sebetulnya kenapa revisi undang-undang minerba ini menjadi sebuah masalah yang sangat prioritas bagi kita di Jatam, khususnya bagi teman-teman yang hari ini berjuang di Tapak. Beberapa waktu yang lalu di Iwip misalnya, itu warga melakukan aksi demonstrasi lagi tuh di kawasan di dekat-dekat Lelilef, karena mereka menolak dan menuntut agar kawasan industri PSN yang ada di sana itu bisa segera dicabut, karena pertimbangannya itu tadi, pertimbangannya adalah kerusakan dan macam-macam. Nah, selain itu kita bisa melihat bagaimana misalnya bukan hanya daya rusak, tetapi persengkongkolan daripada gerombolan yang ada di DPR ini, yang ada di kekuasaan ini, melakukan upaya untuk menghancurkan negara kita, membangkrutkan negara kita, membangkrutkan Indonesia itu dengan cara apa? Semua dilakukan itu dengan cara mengutak-atik regulasi. Jadi meskipun misalnya aturan hukumnya itu sudah ada, Perda RT RW itu sudah ditentukan bahwa kawasan ini tidak boleh ada usaha pertambangan, tetapi yang dilakukan apa? Perusahaan itu melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk beberapa perusahaan mengusulkan revisi peraturan daerah untuk dimasukkan untuk di kawasan pertambangan itu dimasukkan pada suatu wilayah itu. Dan itu terjadi di Pulau Wauniin, Sulawesi Tenggara misalnya. Dan sekali lagi, beberapa kali warga menggugat mulai dari Perda RW sampai BPKH si Demokrasi Perdana, anak usaha daripada Hari Tangguh itu sendiri, dan warga dimenangkan daripada gugatan itu. Tetapi aktivitas perusahaan sampai hari ini tidak berhenti. Gitu. Aktivitas perusahaan hari ini tetap saja dia melakukan pertambangan meskipun aturan hukumnya itu sudah dikeluarkan. Nah, jadi kalau misalkan dari kondisi yang seperti itu, kondisi yang didesain seperti itu, bahwa semua hal sudah terkooptasi, baik itu yudikatif misalnya, eksekutif dan bahkan legislatif kita sudah terkooptasi oleh kekuatan oligarki ini, apa yang kita harapkan? Ya menurut saya prinsipnya adalah satu, ketika kita bicara undang-undang minerba ini, revisi undang-undang minerba ini, prinsipnya adalah satu yang harus kita tekankan, meskipun dia sesuai dengan pengusulannya atau proses revisi itu dilakukan secara prosedural, misalnya SOP yang berlaku dengan aturan hukum yang berlaku, tapi kita harus pastikan kira-kira dalam revisi undang-undang itu tidak ada muatan atau konten yang membenarkan pelanggaran hak asasi manusia atau pengrusakan terhadap lingkungan hidup. Itu yang harus kita pastikan. Jadi bukan hanya soal ini mengalami formula itu tidak, tapi yang sebagai ini saya bicara sebagai moralitas saya sebagai warga negara, dan tentunya teman-teman tahu mahasiswa misalnya itu harus mengedepankan moral of course itu. Agen sebagai yang mahasiswa dianggap sebagai penjaga moral, dan yang harus kita pastikan itu tadi gimana caranya supaya dalam aturan yang dibuat itu adalah tidak membenarkan pelanggaran hak asasi manusia ataupun perusahaan terhadap lingkungan hidup itu sendiri. Karena kalau misalkan kita berdebat di ranah yang spesifik secara hukum, aturan hukum kita terkooptasi. Hukum kita terkooptasi oleh kekuasaan oligarki seperti tadi. Yang terjadi apa? Meskipun putusan hukumnya sudah jelas, di Sangihe, Wahomi, dan beberapa tempat-tempat lain seperti Dayi misalnya di Sumatera Utara, itu warga semua dimenangkan di situ. Tetapi apakah itu menghentikan aktivitas perusahaan? Sampai hari ini tidak ada aktivitas perusahaan yang berhenti. Itu yang menjadi problem. Karena kita menurutku kita tidak bisa lagi terpercaya terhadap kekuasaan. Karena kekuasaan hari ini yang dijalankan oleh Prabowo Subianto hari ini betul-betul culas dan hanya akan
menciptakan krisis yang di berbagai di seluruh kepulauan Indonesia itu sendiri. Mungkin gitu teman-teman. Terima kasih.